Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunnya wahyu pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi turunnya risalah atau wahyu pertama-tama diawali dengan beruzlahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, beliau suka beruzlah atau menyendiri di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur atau di Bukit Gunung Nur. Jadi di situ Rasulullah selalu membawa bekal roti ataupun gandum. Apa tujuan uzlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi tujuan uzlah Rasulullah adalah untuk beribadah kepada Allah, berpuasa, berzikir, mengagungkan keesaan Allah, serta menghindari akidah-akidah yang kacau di lingkungan kaum Quraisy pada waktu itu. Selain itu juga untuk menghindari dari kesibukan-kesibukan dunia dan serta untuk mempersiapkan sebuah sejarah atau dakwah yang lebih besar yang selanjutnya akan dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Gua Hiro inilah Rasulullah mendapatkan risalah pertama. Jadi terdapat tanda-tanda. Tanda yang pertama adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, terdapat batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tanda-tanda kenabian yang pertama. Yang kedua, tanda kedua adalah ru'ya as-shadiqah. Jadi mimpi yang benar atau mimpi yang nyata. Apa mimpi Rasulullah pada waktu itu? Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terbitnya fajar. Jadi fajar itu menyingsing. Dan ru'ya shadiqah ini adalah salah satu tanda, yaitu sekitar nomor 46 tanda-tanda diangkatnya seorang menjadi nabi. Dan akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruzlah di Gua Hiro pada bulan Ramadan, disitulah Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus malaikat Jibril membawa pesan, yaitu Al-Quran, yang di situ ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita simak riwayat Aisyah berikut ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar. Dalam tidur dan mimpi tersebut, Rasulullah hanya berbentuk fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau lebih menyenangi penyendirian dan melakukannya di Gua Hiro, beribadah di dalamnya beberapa malam sebelum dia kembali ke rumah keluarganya. Dalam melakukan itu, beliau beberapa kali kembali kepada Khadijah untuk mengambil perbekalan yang sama hingga datang kebenaran kepadanya, yaitu saat beliau berada di Gua Hiro tersebut, seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, bacalah. Lalu aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur lagi. Kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu dia untuk kedua kalinya memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, bacalah. Lalu aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Demikian riwayat yang telah disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah. Selanjutnya dari turunnya surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari 5 ayat ini Rasulullah pulang dengan merekam ayat ini dan dalam keadaan hati dan jiwa raga yang gemetaran. Selanjutnya di dekapan Khadijah, beliau menyampaikan apa yang telah terjadi pada waktu itu. Beliau berkata kepada Khadijah untuk selimuti aku atau zamiluni. Maka sebagai istri Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah menyelimuti Rasulullah dan menenangkan beliau. Itu adalah salah satu wujud kecintaan seorang istri kepada suaminya. Keesokan harinya Khadijah dan Rasulullah SAW pergi ke Waraqah bin Naufal, yaitu sepupu Khadijah yang beragama Nasrani dan sedikit tahu juga tentang isi dari Taurat ataupun Injil dan bisa menulis secara tulisan Ibrani. Jadi dari situ adalah cerita tentang awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Demikian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.